kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat melakukan aktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Amsal 15 ayat 16, demikian firman Tuhan. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, memiliki harta kekayaan yang banyak adalah dambaan setiap manusia. Karena memang uang itu diperlukan dalam semua kehidupan kita. Kita semua memerlukannya untuk kebutuhan hidup. Misalnya untuk membeli makanan, membeli obat, menyekolahkan anak, dan lain sebagainya. Namun penting diingatkan kepada kita bahwa uang bukanlah segala-galanya dan tidak akan menjadi jaminan mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Benar, dengan uang kita dapat membeli rumah mewah, tetapi kita tidak dapat membeli rumah tangga yang berbahagia. Benar, dengan uang kita dapat membeli makanan yang enak, tetapi tidak dapat membeli nikmatnya makanan. Dengan uang, kita dapat membeli obat, tetapi dengan uang kita tidak akan dapat membeli kesehatan. Uang juga dapat membeli tempat tidur yang mewah dan yang sangat empuk, tetapi kita tidak dapat membeli tidur yang nyenyak dengan uang. Uang tidak dapat memperlengkapi, dengan uang kita dapat membeli dan memperlengkapi fasilitas hidup yang mewah, tetapi uang tidak dapat membeli kehidupan dan tidak dapat mempertahankan hidup kita selama-lamanya. Kekayaan tanpa takut akan Tuhan tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan, tetapi akan mendatangkan kecemasan. Hal ini terjadi karena mungkin harta yang diperoleh dengan tidak takut akan Tuhan diperoleh dengan cara yang tidak benar, yaitu mungkin melalui korupsi, kejahatan, dan melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hal ini tentunya tidak akan menenangkan hati, malah menimbulkan ketakutan, yaitu takut akan ketahuan, dan kemudian takut akan hukuman karenanya. Yang kedua, orang yang memiliki harta kekayaan dengan tidak takut akan Tuhan, hatinya selalu melekat pada hartanya, sehingga dia selalu takut dengan pencuri dan krisis ekonomi, takut mengalami kerugian. Yang ketiga, orang yang memperoleh kekayaan dengan tidak takut akan Tuhan, akan ketakutan meninggalkan hartanya dan ketakutan akan akhir hidupnya, sebab tidak ada yang dapat dia bawa meninggalkan dunia ini, dan dia tidak yakin apakah dia akan masuk ke surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu kita harus waspada dan berhati-hati supaya kita tidak terobsesi atau cinta akan harta atau cinta akan uang. Karena cinta akan uang akan mencoba kita melakukan banyak dosa yang menimbulkan banyak penderitaan di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita harus waspada supaya kita dapat mencukupkan diri dalam segala hal, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dengan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita akan mampu bersyukur. Dengan mensyukuri apa yang ada, maka kita akan hidup berbahagia. Firman Tuhan hari ini berseru kepada kita, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau mengajar kita supaya mendapat pengertian bahwa yang pertama, kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kebahagiaan tidak diukur dan ditentukan oleh materi, tidak diukur oleh seberapa besar harta yang kita miliki, tetapi kebahagiaan itu adalah soal hati yang bersyukur dan mencukupkan diri. Kebahagiaan tidak tergantung kepada materi, tempat, dan situasi,
Tetapi kebahagiaan itu adalah soal hati yang tenang dan bersukacita. Hati yang tenang dan bersukacita hanya kita dapat dan kita peroleh di dalam Tuhan, seperti yang disaksikan oleh pemazmur di dalam Mazmur 62 ayat 2 demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Apabila kita di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan sukacita walau harta kita sedikit. Karena hidup di dalam Tuhan akan memampukan kita mengucap syukur senantiasa dan menikmati apa yang ada, sehingga hidup kita berlimpah-limpah dengan sukacita dan kebahagiaan. Di dalam Amsal 15 ayat 17 dikatakan demikian, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Hal ini dapat kita artikan bahwa makan nasi dengan ikan asin dengan hati yang bersyukur dan cinta kasih akan terasa nikmat. Tetapi makan nasi dengan daging yang paling enak sekalipun, tetapi dengan hati yang bersungut-sungut dan penuh kebencian, akan terasa hambar. Maka karena itu, saudaraku yang terkasih, takutlah akan Tuhan dan hidup di dalamnya, supaya kamu tetap bahagia ketika miskin maupun sesudah menjadi kaya. Firman Tuhan hari ini juga mengajar kita supaya memuliakan Tuhan senantiasa. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, supaya kita nanti menerima mahkota kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Harta dan dunia bukan tujuan kita. Karena itu, jangan mengorbankan tujuan mulia tersebut demi tujuan sesaat, yaitu demi ingin harta dan kekayaan. Jangan mengorbankan kebenaran dan iman demi memperoleh harta kekayaan. Jangan mengorbankan jiwa dan hidupmu hanya untuk memperoleh kekayaan dan keinginan dunia ini. Apa gunanya kita memperoleh semua harta dan semua keinginan dunia kita ini bila kita kehilangan jiwa? Tuhan Yesus mengajar kita dengan berkata di dalam Mazmur 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya? Kita harus mampu mengorbankan harta, bahkan nyawa kita demi kebenaran dan demi Tuhan. Di sanalah kita akan berbahagia. Dengan demikian, hidup kita akan diselamatkan dan beroleh sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu takutlah akan Tuhan dan hidup senantiasa di dalamnya. Kalau ada harta kita, dan bahkan juga dalam kemiskinan kita, mari kita pakai itu semuanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, supaya kita diselamatkan dan hidup berbahagia di dunia dan di surga. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Selamat berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman hari ini. Ajar kami untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Karena kami tahu, hidup dengan sedikit harta, tetapi takut akan Tuhan, lebih baik daripada banyak harta tapi penuh dengan kecemasan. Maka biarlah harta, sukacita dan berkat hanya kami peroleh dari jalan yang benar dan dari berkat-berkat Tuhan. Dengan demikian, jiwa dan hati kami akan tenang dan beroleh sukacita dan kebahagiaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat hidup di dalam Tuhan. Selamat berbahagia dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.